Yang punya distributor beras organik siapa? Nggak ada. Kalau saya review juga sama aja ya. Cuma ini, pertama ini belum ada isinya, ya ketika diklik pun dia sini, cost-nya juga masih Hello World, jadi bikin aja WordPress-nya selesai, nggak ada isinya. Kemudian yang kedua, Enbu, tempel. Yang bikin error ada angka 2-nya ini, rainbowkids.homeschooling. Nah, ini nggak ada juga, padahal udah saya rubah. Ini udah dibeli belum nih, domain homeschooling.com? Atau jangan-jangan strip, salah nulisnya ya? Sudah Pak, sudah dibeli. Bener tulisannya seperti ini, rainbowkid.homeschooling. Sabar. Lihat dulu. Nah, ini Rainbowkids. Belum ada isinya juga. Jadi masih bener-bener kosongan. Title aja belum dirubah. Kemudian ini apa? Ini juga belum WordPress blog gitu ya. Belum ada postingannya gitu. Siapa yang ngelola ini? Yang ngelola itu punya Bunda Hema, Pak. Sama sekali nggak ada. Pak, tadi saya coba masukin artikel sama ubah tampilan depan webnya itu, tapi kok cuma muter-muter ya Pak? Ini juga sama. Belum ada isinya. Cuma diinstal aja. Oke, coba punya Mbak Puspita aja yang di-share. Ini pakai EA. Share screen Mbak Puspita. Iya Pak. Errornya di mana? Bentar Pak. Ya, coba dibuka seperti apa maksudnya.
teman-teman semua, kembali lagi di channel LSP Teknologi Digital. Di hari ini teman-teman kita akan adakan sosialisasi tentang vaksin nasional di bidang keamanan cyber. Dan pada pagi hari ini di Solo kita akan kedatangan tamu dari Badan Cyber dan Negara dalam rangka mensinkronisasikan dan kualitas. Nah, kenapa nggak muncul? Nggak tahu. Kenapa tidak muncul? Dari tadi siang kayak gitu. Tapi login ke WP adminnya bisa nggak? Coba login ke WP adminnya. Thrift Shop Indonesia. Masmu, Mas? Ya. Iya, tadi itu kan punya Pita itu sudah Hello World kayak yang lain-lain itu kan. Kemudian tadi itu coba eh, masukin video di Elementor, kemudian masukin foto apa trial aja gitu kan. Setelah itu masukin artikel. Nah, setelah dari itu tadi sudah diupdate semua. Kita ganti profil, ganti tema. Nah, setelah ganti tema itulah Mas, akhirnya putih semua gitu Mas. Itu. Tapi WP adminnya ini masih bisa masuk. Iya, Nah, aku juga maksud bingung. saya kalau bisa masuk WP admin, coba ini apa? Temanya dihapus, diganti dengan tema yang basic dulu temnya. Nah, itu gimana mau ngapus tema? Maksudnya itu kan posisi WP admin aja putih, Mas. Bisa, di tempat saya bisa WP admin masuk ini. Bisa ya? Atau sinyal, Mas? Nah, bisa jadi. Tapi kalau nggak masuk ke WP admin sih memang nggak bisa tadi. Kalau WP adminnya masuk. Nggak, maksudnya di WP admin di sini kan warnanya putih punya kita. Iya. Punya saya ada tulisan loginnya. Kayak biasanya itu. Oh, berarti kurasa sinyal ya, Mas, ya di sini ya? Apa? Sinyal berarti punya Pita itu nggak terbuka? Bisa jadi. Iya, karena tadi tuh gitu, Mas. Setelahnya langsung, biasa kan kalau sudah setel tema itu kan akan muncul preview lah, mau ngelihat kan setuju atau tidak. Nah, setuju. Tadi tuh putih karena aku pikirkannya sinyal slow aja, ya sudah langsung disetujuin aja gitu. Coba tak ganti ke pakai data dulu tak. Nih, coba punya saya ya. Nah, ini masuk nih. Tinggal diisi aja. Masuk.
Nah, sekarang coba yang lain sambil lihat yang lain ya. Tadi real shop murah. Coba punya Melati. Melati kan udah juga artikelnya. Coba Melati biar sekalian Juga belum di-chatting sama Pak Muhadi artikelnya apa coba. Artikelnya websitenya apa Melati? Melati Pak, dia sudah juga artikel. Iya, apa nama website? Apa ya, Tah? Apa namanya? Distributor beras organik Indonesia, Pak. Beras organik murah Indonesia. Distributor beras organik Indonesia. Kayaknya nggak ada distributor atau di bawah. Tadi ada yang nggak ada. Adanya beras organik Indonesia. Coba ini. Share screen-nya hilang lagi ya. Nah, ini malah sama sekali nggak ada ini. Beras organik murah Indonesia. Distributor ya berarti depannya. Ini distributor beras organik murah. Distributor berasorganik.com. Yang distributor tuh nggak ada di sini. Yang mana, Mbak? Yang paling atas itu, Pak. Distributor beras organik ya. Iya. Coba Melati dulu, Melati ini yang punyanya coba. Namanya apa Melati? Ya, yuk. Namanya apa nama website? Coba Distributor. gantian share screen-nya. Yang Melati aja yang share screen. Biar lebih gampang.
Gitu. Pak, punya saya udah bisa masuk nih, Pak. Ini punyanya kita. Nah, masuk ke ini, masuk ke tampilan. Terus pilih yang tema. Nah, itu kan diganti yang shopper itu ya kayaknya. Atau diganti apa? Ke bawah, dikembalikan ke ya kembalikan aja ke apa? Misalkan yang ke bawah Yang aslinya WordPress itu bawaannya yang 2017 atau 2020. Kalau saya sih biasanya pakai 2017 juga seneng sih. Aktifkan itu. Nah, coba dilihat lagi. Di hasilnya, hasil websitenya dilihat. Paling atas itu, thrift shop online, itu diklik. Nah, ini kan belum ada isinya. Ya kan? Coba kembali back. Kemungkinan karena kita cek di pengaturan, kemudian masuk ke membaca. Nah, berandanya kan itu thrift shop ke halaman. Kita lihat berandanya itu, ya itu. Maksudnya masuk ke halaman, lihat berandanya. Masuk ke laman sebelah kiri, menu sebelah kiri. Kiri, menu kiri. Itu nah, masuk ke laman dulu. Yang udah kamu edit di apa namanya? Di Elementor yang Elementor 14 atau yang thrift shop paling bawah itu? Kalau lihat ini ya, itu yang paling adalah Elementor 14. Coba paling kanan. Edit with Elementor. Nah, itu paling kanan, edit with Elementor. Ya. Nah, yang ada kan ini kan, yang ada isinya, yang Elementor 14. Jadi yang tadi itu kesalahannya adalah landing page-nya yang di awal itu pilihannya pakai yang Elementor yang depan. Nah, coba membacanya diganti ke Elementor 14. Baru pasti kebuka nanti.
Sudah disimpan di bawah. Ke bawah, di scroll ke bawah, simpan. Udah, Pak. Nah, sekarang dilihat lagi hasilnya. Dibuka websitenya yang thrift shop Indonesia itu. Sudah kan? Itu kesalahannya. Nah, coba kembalikan template-nya ke yang tadi, yang di depan tadi. Gimana caranya, Pak? Cuma namanya di sini masih Elementor 14. Yang di bagian ini, di bagian apa? Tampilan. Tema ya, Pak? Ya, betul. Kembalikan seperti semula. Tadi pakai yang apa? Shopper tuh. Pindahkan ke shopper. Atas, kanan. Ini diaktifkan, Pak. Dan, Pak. Sudah? Kalau udah diaktifkan, coba aja dicek lagi hasil websitenya. Lewat itu di atas. Nah, udah kan? Tinggal sebenarnya yang perlu kita atur itu ada tulisan Elementor 14-nya. Ini memang tidak semua semua template itu bisa menghapus itu. Yang bisa dihapus biasanya ini kalau yang berbayar. Nah, cuma kita bisa ngakali dengan cara nama page-nya tadi kembali ke dashboard itu diganti aja. Tadi kan lamannya itu yang nama page-nya kan masih Elementor 14. Nah, itu diganti aja nggak apa-apa, bisa ganti. Masuk ke page lagi. Masuk ke laman kok, page. Bahasa Indonesia ya. Laman. Sudah. Nah, itu disunting cepat, edit cepat. Edit cepat. Yang nomor 2. Nah, diklik. Dah, judulnya diganti tuh. Sudah, kalau sudah, perbarui di sebelah kanan atas. On thrift shop online Indonesia.
Nah, udah kan? Berubah kan? Ya paling video placeholder-nya nanti diedit. Kemudian supaya nanti di sebelah kanan itu tidak muncul poster baru. Nah, itu kita buat kita edit di ininya lagi aja, di apa, di lamannya itu. Kembali lagi. Terus edit with Elementor. Thrift Shop Indonesia yang bawah, paling bawah. Thrift Shop online. Nah, edit with Elementor. Ya. Nah, terus di bagian setting itu yang kiri bawah pojok itu Mbak, yang gambar gear. Klik. Nah, itu kan page layout-nya masih default, diganti aja page layout-nya bawah. Itu pakai yang Elementor full width, nggak apa-apa. Oke, update. Coba diupdate. Nah, udah. Keluar lagi, dilihat hasilnya. Lebih bagus kan sekarang? Nah, coba masuk ke postingan. Di atas, post tuh di atas. Udah berapa post ini? Nah, ini baru belum ada postingannya. Itu yang thrift shop itu masih draft. Yang Hello World juga. Hello World kan bawaannya ya. Jadi ini belum ada postingannya ini. Tuh. Jadi kayaknya sih semua belum posting. Udah ya, ketemu ya caranya mengembalikan tampilannya. Mas Mo, jadi mereka ini berapa hari ini sibuk Yo. membuat artikel. Jadi kayaknya kesulitan gitu loh Mas Mo membuat artikel gitu. Mungkin ada apa ya? Jurus andalan. Jadi gitu. Apa? Jadi mereka itu sebenarnya belum posting tapi mikirin satu artikel aja tuh berat gitu loh. Ya. Tapi karena belum biasa sih Mas. Belum biasa aja. Melatih itu sudah selesai 3. Kuncinya sering-sering baca sih. Agen thrift shop juga belum ada ini instalasinya. Belum Yang ada mana yang tuh? install. Agen thrift shop, file segel resmi, beras organik murah Indonesia itu belum diinstal sama sekali. Masih 404. Iya, nanti apa namanya? Tak tegurlah sekalian juga. Jadi kendalanya di situ. Jadi Nah, agak ya slow lah Mas. kendalanya itu di apa? Nah, sebab kita nih yang mengerjakan Andika, silakan. Jadi mumpung ada Pak Muhadi, silakan tanya.
Jadi jangan nanti Jangan, saya juga ada nggak tahu kendala, kendalanya adanya di gimana. Pita atau jadi Miss. Siapa tahu kan ini kan enak langsung sama Pak Muhadi. Silakan Andika, Puspita, Pita juga ya. Melati, Yuliatin, silakan karena ini buat portofolio kalian nantinya seperti itu. Silakan ini tanya sama Pak Muhadi sambil buka laptop, kendalanya di mana, penulisan artikelnya seperti apa yang sulitnya. Oke. Silakan. Boleh ditanyakan kendalanya apa. Jadi saya tahu. Kalau nggak ditanyakan kan nggak tahu kendalanya apa. Pas ditanya, ngapa baru satu? Iya ini belum selesai, bingung. Nah, Gian sama aku tuh mereka bisa ngomong. Gak apa-apa ngomong be sama Pak Muhadi. Ayolah. Nah, bingung nanya itu loh. Kan ya bisa ngasih solusi. Nah, bingungnya di mana? Judulnya kah? Nulisnya? Atau yang apa? Atau cara postingnya? Mana nih? Hah? Gimana? Bingungnya di mananya? Bingungnya di postingnya, Pak. Artikelnya udah saya buat, Nah, ya, maksudnya tapi postingnya belum bisa, Pak. postingnya. Ya, artikelnya udah saya buat, Pak. Udah dapet 3. Tapi belum saya posting semua. Nah, coba di share screen. Kita praktekkan cara postingnya. Ini Keren liatin. maaf sebelumnya, Pak. Paketan saya tinggal buat apa? Nggak bisa akses internet Google, cuma bisa buat Zoom sama WhatsApp. Lah, paketanmu Walah. mana? Belum Belum ditukar dibeli. satunya, Miss. Masih Ya kerja Allah. terus. Belum sempat ke Kemawang. Kau yang malu kemis. Kaki katanya udah kasih pakai data. Pakai datanya ini smartphone nge-lag di sini BK2 kalau smartphone. Ayo Pita, ke Pita. Punya kau beta, mana postingnya? Kasihan diliatin. Kayak besok dia nuker pakai data, tenang baik kamu. Pokoknya liatin ini demi kau, kata Pita. Akan Udah Pak, saya udah punya satu artikel, udah jadi. Satu. Hari saya Nah, coba dibuka. Nah, posnya gimana Pak?
Dewi itu lo matiin lo. Yang lain sambil praktek ya. Nah, Pak dibuka. itu sudah siap itu. Yang mana Pak ini buka? Maksudnya Elementornya ataukah artikelnya? Bukan artikelnya itu. Nah, coba buka aja. Maaf Pak, suaranya hilang-hilang. Itu kan sudah ada draftnya. Nah, diedit lagi aja. Ya. Disunting atau dia di tempat Pak? Disunting. Sunting. Itu kamu sama siapa sih kok feedback? Enggak, bareng sama siapa itu loh kok feedback itu loh kalau mic-nya kan pakai dua handphone atau apa. Satu kalau memang dimatikan aja apa volumenya di mute, bukan cuma mic yang di mute tapi volumenya yang satunya di mute juga kan, kalau kan masih dengar kan, jadi nggak. Nah kan feedback, maksudnya kamu sama siapa itu kok feedback mikrofonnya itu loh. Nah yang satu mic-nya dimatikan juga aja, apa output suaranya dimatikan, atau kalau enggak colok ini apa
earphone atau apa biar nggak kedebel suaranya. Udah nih Pak. Sekarang ya di akhirnya bisa thrift shop berarti kan judul. Yang atas ada tulisan thrift shop. Ya. Kenapa tutup ya? Nah, silahkan judulnya diganti. Ini Pak. Ya, judulnya harus jangan cuma misalkan nanti artikel yang ditulis misalkan memilih apa namanya online di Indonesia gitu. Makanya Pak, suara Bapak putus-putus. ya, jadi ya, itu silakan disesuaikan. Misalkan apa namanya artikel yang ditulis itu tentang apa kelebihan berbelanja di toko online thrift shop. Nah, berarti judulnya ya ditulis agak panjang. Judul jangan cuma pendek kayak gitu. Paling tidak 8 apa sekitar 5 sampai 8 kata lah. Nah, itu boleh. Jadi kalau judul berarti per depan huruf itu kan harus apa huruf besar. Nah, itu diterapkan. Jangan jangan ini kalau seperti ini kan kayak kalimat. Jadi tiap tiap kata di depan apa tiap huruf di awal kata itu diganti huruf besar semua. Sudah Pak. Ya. Terus untuk gambar pertama itu kita ke kanan. Gambar pertama itu di sebelah kanan ada yang namanya kanan. Apa? Geser ke kanan. Maksudnya kan di kanan tuh kan ada menu tuh, ada status, ada terbitkan, terus ke bawah. Ke bawah
Terus, nah itu ada gambar andalan, yang pertama kali, ya gambar andalan tuh. Nah itu diklik, tetapkan gambar unggulan, diklik. Silakan diupload gambarnya lewat gas. Loh, hilang. Lagi cari gambar Pak Pitanya. Oh, Dia malu WA-nya kebaca. ya open. Tetapkan gambar unggulan sebelah kanan bawah. Nah, gambar ini tidak akan muncul di sini ya. Tapi nanti munculnya ketika disimpan. Apa dipublish kok disimpan. Ketika dipublish dia akan muncul. Jadi kalau di sini belum muncul. Nah, baru setelah itu kita klik tombol mulai menulis atau ketik garis miring itu. Yang di bawahnya judul klik untuk tulis artikelnya. Nah, cara menulisnya kita copy dulu judulnya, kemudian kita paste semua.
Sudah dipaste di situ. Maaf Pak, barusan suaranya hilang lagi Pak. Slow, apa? Putus-putus gitu Pak. Ya, di copy terus dipaste di situ. Sudah. Setelah dipaste itu kita enter. Ya. Apa sih baju sport? Ya, sesuai dengan yang didapat atau yang sudah dibuat. Nulisnya ya biasa aja, kalau memang sudah ada tulisannya tinggal di copy paste. Itu di enter dulu. Kan sisa impor tanda tanya taruh di belakang enter. Nah, ditulis misalkan baju sisa impor adalah apa? Ditulis. Nah, kalau bingung ya, buka tanda plus lagi, buka tab baru. Nih. Di atas, buka tab baru. Bentar. Buka Google. Buka tab baru, yang atas. Nah, boleh yang itu, file impor itu, diklik. Ya, nah sekarang tadi pertanyaannya tadi masukkan sebagai kata kunci di situ. Judulnya tadi masukkan. Tapi modenya bukan mode gambar. Ini kan kayaknya mode gambar ya. Modenya mode Google biasa, Google Search. Sudah belum? Nah, itu kan muncul tuh Lea Butik. Coba dibuka websitenya Lea Butik. Nah, di copy tulisannya. Tulisannya di copy aja. Semua, Pak. Ya, semua. Apa? Ya. Udah, Pak.
Baru bikin minum. Mute dulu yuk. Mute. Baru bikin minum. Udah di copy. Nah, setelah di copy, masukkan ke artikel spinner. Jangan langsung dipaste ke mana websitenya. Mau di spin manual atau mau pakai mesin, silakan. Kalau saran saya sih berarti manual. Biar bahasanya bukan artikel. Pak, Ya. saya udah punya satu artikel yang udah jadi. Itu aja yang dimasukin apa buat baru, Bang? Ya kalau sudah ada tinggal dimasukkan aja. Boleh. Nah, tinggal dipaste. Cuma judulnya sama nggak? Judulnya cocok nggak? Kalau judulnya nggak cocok, ya diganti judulnya nggak apa-apa. Sama kok, Pak. Udah. Nah, kalau sudah tinggal di... Oh, belum. Ke atas. Terus. Nah, itu kan apa itu baju sisa impor? Berarti kan kedobel ya. Iya, Pak. Yang bawahnya dihapus saja lah. Yang bawah. Dihapus. Ya. Nah, yang ini kita blok. Ya. Coba diarahkan ke situ. Bisa nggak? Klik. Nah, aduh. Kalau yang diblok sampai bawah, cuma apa sih baju sisa impor aja yang diblok. Nggak sampai bawah. Kenapa bloknya sampai bawah? Yang atas tadi aja, satu kalimat itu tadi, yang sama kayak judulnya. Yang sama kayak judul. Yang satu bawahnya. Nah, oke. Itu kan ada P kebalik tuh di atasnya. Diklik. Ya, diklik. Itu kita ganti menjadi, apa ya namanya? Senarai, tajuk, kutipan. Namanya sih harusnya heading. Heading itu apa ya? Heading tuh tajuk mungkin ya. Tajuk kayaknya. Nah, benar tajuk. Nah, itu kan ada H2, itu bisa diganti-ganti H2, H3. Kalau H1 itu judul. Nah, yang bawahnya silakan mau diganti H2 atau H3. Kalau H3 nanti lebih kecil lagi tulisannya. Kalau H1 udah judul. Nah, ganti H3 aja nggak apa-apa. Ya, udah ya. Kemudian kalau ini sudah, di sebelah kanan atas itu ada terbitkan. Diklik. Ya, diklik, terbitkan. Udah, terbitkan lagi. Ini meskipun SEO-nya belum begitu bagus sih. Oke, kita lihat hasilnya. Coba dibuka websitenya. Buka di tab baru aja, nggak usah back lagi. Buka di tab baru. Jadi memang harus siap
buka double, satu dashboard, satu website. Nah, ada nggak ini? Di bawah, ke bawah, scroll ke bawah. Ada nggak? Belum keluar kan artikelnya. Ini tapi tempatnya nggak kelihatan. Oke, sekarang kita akan atur, ya, kita akan atur. Di atas itu ada sample page, ada thrift TB Shop Indonesia, ada thrift shop online Indonesia. Nah, itu namanya menu, ya, menu. Tapi menunya dia ngambil dari halaman. Ya, menunya ini kan dia ngambil dari halaman. Nah, sekarang kita akan perbaiki supaya nanti tulisannya hanya home dan nanti ada misalkan tambahan artikel. Paham? Paham nggak? Kan ini ada sample page, ada thrift shop Indonesia, ada thrift shop online Indonesia. Nah, ini akan kita ganti nih jadi home dan artikel atau home dan berita misalkan kayak gitu. Nah, caranya kita masuk ke dashboard lagi. Masuk ke dashboard. Nah, yang halaman home-nya, halaman berita itu nanti akan berisi postingan-postingan. Nah, kita buat dulu ke halaman, masuk ke halaman dulu, terus pilih tambah baru. Nah, silakan ditambah namanya apa bebas. Biasanya sih ada yang menamainya misalkan ini apa blog, ada yang menamainya news, ada yang menamainya artikel. Itu tinggal ditulis saja itu, tambah judulnya. Mau pakai judul apa? Blog, artikel, atau news, atau apa, silahkan ditulis judulnya. Udah, seperti ini aja cukup, langsung terbitkan. Jadi nggak ada isinya, cuma nulis judulnya aja. Nah, kembali lagi, back, klik tombol W, kembali ke dashboard utama. Udah belum nih? Udah diterbitkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengaturan, kemudian membaca lagi. Nah, di situ ada tulisan brandanya kan di Thrift Shop Online Indonesia. Nah, laman posnya, bawahnya, yang bawahnya, laman posnya, itu diganti menjadi artikel. Betul. Oke, scroll ke bawah, simpan. Nah, sekarang kita akan atur supaya menu yang di atas tadi berubah. Nah, pengaturannya ada di mana? Di pengaturan tampilan, kemudian pilih menus. Tampilan menu atau menus ya? Tampilan menu. Ya, benar itu tadi. Tampilan, pilih menu. Nah, scroll ke bawah. Oke, di situ kan sudah ada tuh Thrift Shop Online Indonesia halaman muka Elementor, sample page sama Thrift Shop Indonesia. Nah, yang sample page sama yang paling bawah itu kan nggak kepake. Artikel sudah ada, berarti yang dua di bawah itu kita post, kita buka tuh laman, diklik segitiganya. Yang dua bawah, artikel kan udah kepake. Nah, kemudian di situ ada hapus, ada nggak? Singkirkan. Nah, sama yang bawahnya. Ini kan juga nggak kepake tuh.
Singkirkan juga. Benar sama. Singkirkan juga. Nah, yang paling atas itu judulnya Thrift Shop Online Indonesia. Kita buka, dibuka lagi, diklik. Yang paling atas menu, masih menu. Kita belum pindah, masih menu. Kenapa pindah ke apa? Mau keluar dashboard. Cancel dulu, cancel. Itu cancel. Leave site itu cancel. Nah, sekarang ke bawahnya dulu, Thrift Shop Online Indonesia itu. Di atasnya artikel itu, kan kita masih bahas menu. Nah, itu dibuka. Di atasnya artikel. Ya, nah label navigasinya itu kita ganti home. Label navigasi itu kan ada tulisan Thrift Shop Online Indonesia, kita ganti home. Ya, hanya tulisi hurufnya huruf besar lah. Kan artikel juga hanya besar. Ya, kalau sudah baru di ke bawah kok buat menu ya. Ya udah buat menu nggak apa-apa. Oke, sudah. Scroll ke bawah dulu. Oke ya, sudah masuk ya. Nah, sekarang di bagian atas itu kan ada edit menu sama kelola menu. Jangan sampai menu yang kita buat ini belum muncul. Jadi kita masuk ke kelola menu dulu. Nah, primary-nya kan belum ada itu. Pilih menu kan tulisannya malah. Diklik primary-nya. Pilih menunya itu diklik yang di bagian primary. Pilih menu 1. Nah, ke bawah, scroll ke bawah. Ada simpan. Setelah disimpan, lihat hasilnya. Nah, jadinya seperti itu. Home sama sebelahnya artikel. Ternyata tulisannya jadi huruf besar semua. Itu tulisan thrift shop online masih only. Nanti diganti ya. Coba klik artikelnya. Muncul nggak artikelnya? Sebelah kanan. Nah, sebelah kanannya home kan ada artikel. Coba scroll ke bawah. Muncul kan artikelnya? Nah, tinggal continue reading. Berarti kalau pengen gambarnya bagus, sepertinya sih gambarnya panjang itu. Nah, mungkin ukuran 1000 kali dari speak. Scroll ke bawah. Nah, dia si gambar ada di atas itu ya. Lucu sih ini template-nya. Jadi ini cara membuat artikel yang paling sederhana. SEO-nya gimana, Mas? Biar lebih mengenal lagi, biar bagus SEO-nya. Ya, artikelnya diperbaiki, mungkin panjangnya, kemudian fotonya jangan cuma satu, ya. Kan cuma satu di atas itu. Kalau bisa sih fotonya paling nggak ada 2 atau 3. Terus coba scroll ke bawah, ada nggak
call to action-nya itu ada nggak ini? Belum ada, belum Nah, ada. ini nggak ada call to action-nya. Jadi harus ditambahi misalkan untuk pemesanan baju preloved misalkan, atau untuk kalian yang menginginkan baju impor murah, silahkan hubungi kemana kayak gitu. Itu bisa ditambahkan. Atau misalkan link di mana itu? Marketplace, misalkan jualan di Tokopedia, Kok jadi jualan di ditambah Bukalapak. Nah, itu ya, linknya ditambahin link dimasukkan ya, ke Mas. situ. Iya. Jadinya link. Mas, itu kalau backlink kan dia digaris bawahi otomatis gitu, itu buatnya gimana sih, Mas? Nah, kalau backlink itu dia mau backlink kemana? Yang jadi pertanyaan kan itu. Yang Oh, dia namanya berarti backlink itu, blok ya? ya yang namanya backlink itu posisinya bukan di website utama. Kalau misalkan ini websitenya adalah website pendamping website utama, ya boleh. Ini nanti coba masuk ke, di situ ada sunting post tuh. Langsung aja sunting post di atas tuh. Nah, misalkan di situ ada tulisan baju sisa import di baris pertama kan. Nah, itu coba kamu blok, Mbak. Yang bawahnya apa sih, baju sisa import. Nah, itu kamu blok baju sisa importnya. Katakanlah ini yang jadi kata kunci, ya kan? Iya. Nah, kemudian di bold, tekan B itu, yang B. Ya, terus sebelah kanannya itu ada gambar rantai. Oke. Nah, rantai itu untuk ngelink, diklik. Nah, mau kemana linknya? Masukkan di sini. Linknya adalah ke websitenya ini sendiri, ke halaman depan. Berarti diisi dengan nama thriftshopindonesia.com itu. Boleh ke websitenya sendiri. Atau kalau ini di website kami, linkkan ke website utama. Nah, Oke, sudah. Kalau sudah diperbarui. Kanan atas kayak terbitkan tadi.
Nah, kalau teman pengen nambah foto lagi gampang sebenarnya. Misal import inilah yang kemudian diekspor ke Indonesia. Titik kan. Kamu taruh kursor mouse-nya ke belakangnya Indonesia. Yang paragraf pertama. Nah, diklik. Kemudian di belakangnya titik lah. Kemudian tekan enter. Ya, itu kan ada tanda plus sebelah kanannya. Klik tanda plusnya. Nah, pilih gambar. Jadi kalau kita mau masukkan gambar, caranya seperti itu. Pilih gambar, kemudian unggah. Dah, mau masukkan gambar apa lagi? Sudah nggak apa-apa, gambar yang sama itu. Klik. Sebenarnya gambar-gambar dia dimasukkan di 300 paling tinggi itu. Sudah? Nah, di situ ada BI sama apa itu? Ini ya, gambar rantai ya. BI sama gambar rantai. Mana? Diklik lagi. Ya. Nah, itu. Oh, bukan itu. Yang atas tuh, yang atas ada gambar apa? Kayak rantai. Nah, yang itu, itu klik. Nah, di sini bisa kita sisipkan. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan yang kita upload itu Tokopedia misalkan, nah ini ditempel URL tempat di mana belinya di Tokopedia, itu bisa. Atau misalkan yang di situ ditempelnya di logonya Shopee, berarti linknya ini dikasih link tempat jualannya di Shopee. Gitu ya, misalkan dapatkan produk kami di marketplace berikut. Nah, itu ditulis sih, misalkan masukkan gambar Shopee, masukkan gambar logonya Tokopedia. Nah, linknya dikasih link untuk jualannya di mana. Nah, itu caranya mengelingkan melalui gambar. Coba disimpan, diperbarui dulu, terus lihat hasilnya. Oke, sudah? Gimana, Mbak? Hasilnya? Nah, tuh, belum. Dilihat aja hasilnya. Buka websitenya lagi. Continue reading. Oke, coba dilihat hasilnya.
saya. Oke, mungkin itu aja dulu ya malam ini. Silakan nanti apa namanya dipraktekkan. Sama aja sih kalau misalkan tiap hari kita online Zoom tapi nggak dipraktekkan gitu ya. Yang penting praktek, dicoba. Nanti kalau misalkan nggak pahamnya di mana bisa ditanyakan. Nah, kalau belum praktek kan nggak pahamnya di mana kalau nggak ada yang tanya. Iya, biar praktek ini dulu aja, Mas. Jadi mereka coba masukin artikel, Ya. selesai seluruhnya, baru nanti lanjut ke periklanan. Oke. Makasih banyak lah, Mas. Udah ganggu waktunya nih, udah jam 9:30. Besok mau ngasih pelatihan lagi nggak ya? Kalau besok malam saya nggak bisa karena besok malam tuh ngisi ini pijar mahir. Oh, jadi besok juga mereka ngerjain, mungkin lusa kali ya, Mas, ya? Ya, boleh. Oke. Oke, Pita, silakan. Oke, Oke, silahkan. Ada yang mau ini ditanyakan? aku gimana, Mas? Ya, ada yang mau ditanyakan? Kok pada diem Ada yang mau gini? tanya nggak nih? Eki, lainnya Melati. Silakan kalau mau tanya, Andika. Ini Pak, Alhamdulillah. tadi kan yang di link kan otomatis garis bawah Pak ya. Apa? Tadi kan yang apa baju sisa impor tadi kan di link, dia otomatis bergaris bawah kan. Iya. Iya, betul. Nanti kalau itu diklik, berarti langsung ke link itu ya, menuju link tersebut ya. Link yang kita pasang. Ya, contohnya kan saya pasang linknya itu di Tokopedia, berarti dia otomatis masuk ke aplikasi Tokopedia ya. Tokopedia. Ya kalau pakai handphone, kalau dia udah install Tokopedia ya masuk ke Tokopedia, buka aplikasinya. Tapi kalau belum ya buka di browser baru. Oh iya. Itu juga Andika yang dilingkan itu link toko, jangan link cuman link umum maksudnya. Link toko Andika langsung gitu loh maksudnya. Kan Iya, ada ya link gitu. Nah, itu. Ya bukan cuma tulisan tokopedia.com, bukan, tapi kan misalkan udah bikin tokopedia.com garis miring apa tuh loh, yang lengkap sesuai dengan tempat jualannya. Alamat web, alamatnya ya. Ya, alamat tempat jualnya. Jadi kalau kita klik jualannya di mana, klik tombol beli itu kan ada kan. Nah, di atas kan ada nya. Ini contohnya. Jadi misalkan nih saya ngetik jual sepatu Adidas.
Tuh. Belum muncul, Mas. Hitam. Ya, ini baru muncul. Sudah ya? Nah, ini kan ada Shopee nih. Ini. Cut. Aduh, masuk pengaturan. Ya, seperti ini. Kan ini ada Shopee nih. Ini kalau saya klik, masuknya kan karena munculnya Shopee umum. Benar nggak munculnya Shopee? Nah, ini kan Ya. masih umum ya. Masih umum. Saya pindahkan ke situs desktop dulu. Ya. Nah, ini kan misalkan sepatu. Nah, berarti linknya itu adalah yang ini. Yang di mana ini sudah ada tombol belinya ini. Bentar, masih proses. Nah, ini kan ada tombol beli ya, beli sekarang itu, atau masukkan keranjang. Berarti yang di-linkkan itu yang ini. Ini yang dijadikan sebagai link. Jangan cuma shopee.co.id, itu jangan. Tapi lengkap seperti ini. Halaman di mana tempat jualan kita ini muncul. Gelap, Mas. Nah, ini kan jualannya di mana ada tombol beli. Kenapa? Gelap dah. Ini, bentar. Bentar. Tadi udah ada, Mas. Ini kayaknya pengaruh sinyal, bentar, Mas. Sudah muncul? English Academy. Nah, ada muncul. Pas. Nah, ini jadi linknya yang di atas ini yang kita copy. Nah, gelap lagi. Gitu. Oh, udah. Nah, sudah. Ini link di atas ini. Di URL. URL iya. itu maksudnya ini. Nah, ini. Link ini. Nah, itu kita copy, dijadikan link. Oh, Bagian di apa namanya tadi? maaf, Mas. Di Mas Madi, hmm? itu maaf. Ya. Ini kalau di sini kelihatannya tuh, nggak tahu di HP-ku ya. Yang Mas lingkarin merah itu hitam semua, Mas. Di HP-ku. Oh, nggak kebaca dia berarti. Kenapa nggak kebaca? Bentar, coba punya saya. Lambat. Nah, coba di accept. Belum masuk saya. Please wait. Nah, ini. Screen. Mulai sekarang. Oh iya, memang agak lambat. Nah, ini belum muncul. Masih kosong.
belum berpindah. Ya, internetnya sini yang Iya, agak kayaknya. lama baru muncul. Celing muncul. Nah, kan malah hilang lagi share screen-nya. Tempat juga nggak muncul-muncul sih. Aduh, internetnya lambat. Muter-muter terus. Ya, yang penting teman-teman tahu lah ya, intinya adalah link tempat jualannya yang dipublish itu bukan link link umumnya, bukan, tapi link spesifik tempat jualannya. Maaf Pak, bukannya itu yang Ya, enggak link yang dijual ya Pak, bukan kalau kalau link toko itu kan toko kita seumpamanya ada 5 produk. Kalau link toko yang menampilkan secara umum produk kita itu nampil semua yang kelima itu. Tapi kalau yang link produk itu yang kita jual berarti kan langsung ke keranjang beli gitu Pak. Apa gitu maksudnya? iya, karena link produk ya. Karena kebanyakan ketika ditanya, misalkan nih saya mau memasarkan, coba kasih ke saya produknya yang mana sih kalau saya mau belanja di misalkan di Tokopedia atau di Shopee. Nah itu rata-rata salah ngasih linknya kayak gitu. Nah nanti sampai salah ngasih link ketika Mas Mohadi, mungkin yang ya, dimaksud macet. Andika itu, halo, ya, mungkin yang dimaksud Andika itu Iya. ialah kita kasih link produknya, apakah link tokonya gitu loh Mas maksudnya. Nah ya seperti itu Link maksudnya. produk. Ya, link produk. Link produk Andika. Ya. Itu sebenarnya Iya. juga kan karena itu artikel Andika. Jadi kan sesuaiin aja kalau misalnya pada saat itu artikel kamu mau jualnya beras organik nih, umum sifatnya, kemudian isi tokomu tuh semuanya juga beras organik, aku rasa nggak masalah ya Mas ya. Isinya apa namanya, dikasih link tokonya, siapa tahu dia nggak hanya beli beras organik warna merah aja, seperti yang hitam, putih dan lain-lainnya, Mas. Iya, Pak. Tuh, itu tambahan sih. Ada lagi nggak yang mau nanya? Silakan. Silakan. Pita nak nanya? Udah katanya Pak. Tinggal praktek lagi nyari gambar Ya. bener. Yang Oke, lainnya nanti silakan yang gambarnya mau tanya. kualitas gambar pengaruh ya. Jadi jangan sampai gambarnya gambar share-sharean dari WhatsApp itu pasti kualitasnya jelek. Jadi kalau gambar Mas, hilang sinyal lagi dikirim Mas. lewat WhatsApp, kirim masukkan. Ya. Gimana? Jelas. Ya, jelas. Lanjut Mas, lanjut. Jadi gambarnya Ya, itu jadi kalau jangan gambarnya yang itu dari WhatsApp. Ambil dari web ya Mas ya? betul. Kalau gambar itu dikirim dari WhatsApp, biasanya pecah-pecah, udah turun, terkompres. Mungkin di handphone kita nggak kelihatan, tapi kalau dimasukkan komputer baru kelihatan. Kecil sih gambarnya paling cuma. Oh, jadi misal gini. Oh, iya.
Jadi misalnya gini Mas, mereka-mereka ini kan, ada foto tuh, foto-foto Mhm. konten ya. Foto-foto konten nggak ada masalah ya kalau masuk di sosmed ya, tapi kalau masuk di web berarti mereka jangan, apa namanya, transfer via WA, langsung Iya, transfer via apa termasuk Mas biar, sebenarnya untuk komposisinya sama? ya termasuk untuk konten pun jangan sampai kalau bisa itu Komposisi ukuran lewat WA. Jadi tetap ditransfernya mungkin lewat email atau diupload ke Google Drive, nanti tinggal mereka download link-nya gitu ya, download dari link yang dikasihkan, itu lebih aman dibanding kalau file fotonya dikirim lewat WA. Itu pasti udah terkompres, hasilnya jelek. Oke, siap. Oke, yang lainnya ada pertanyaan lagi? Silakan. Buka mic-nya aja. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, berarti kita close dulu untuk hari ini, untuk malam ini. Ya, Dan kemudian oke. besok eksekusi dari pembelajaran malam ini. Oke. Makasih Pak Muhadi buat waktunya, di Ya, beberapa malam ini, berarti kita akan berjumpa lagi di next sama Pak Muhadi itu di lusa ya? Kurang lebih itu. Maksudnya, ya, berarti kalau untuk artikel ini sudah cukup ya, Mas, ya? cukup sih tinggal coba dipraktekkan. Mas, kalau untuk artikel tinggal Kalau dipraktekkan belum aja, berarti dipraktekkan nggak ada ini. Ya, ya jadi kalau untuk konten artikel udah cukup kelasnya, berarti nanti next meeting kita akan pergi ke konten periklanan. Tolong IG-nya siapkan semua, IG bukan IG pribadi ya, IG apa, IG nama toko jualan kalian. Kemudian, marketplace-nya yang sudah kalian tentukan sendiri-sendiri, mau Lazada, Tokopedia, Shopee, yang intinya yang kalian mahir lah, mahir, di marketplace mana seperti itu. Kemudian buatlah tokonya juga, akunnya, emailnya pakai email yang kemarin. Kemudian juga, akun sosmed itu bukan buat Facebook baru, tapi buat halaman Facebook. Tambah buat halaman Facebook yang terkait dengan apa yang mau dijual, seperti itu. Apalagi ya? Artikel, ya website-nya juga dibangun, kemudian nanti baru kita akan ngiklan, seperti itu. Jadi bentar lagi ya siap-siap aja terima orderan. Ya Pita? Ini masih seminggu lagi ya ujiannya. iya, seminggu lagi nggak nyampe. Ini Mas ujiannya nanti entahlah sehari atau 2 hari, nanti lihatlah. Jadi kalau nggak lulus masuk hari kedua ya? Kalau nggak lulus, ngulang lagi. Tapi bukan dari kedua, nanti Nah, kasih waktu. tuh. Soal baru lagi. Iya, soal baru Jadi lagi. jadi usahakan lulus di sesi pertama. Kuncinya apa? Konsisten. Kerjain apa yang sudah diperintahkan itu aja. Jadi biar kelihatan portofolionya semua. Jadi nanti masih ada jarak kurang lebih 10 hari untuk periklanan seperti itu, sampai hari H-nya nanti. Oke Mas Muhadi, saya closing ya Mas. Oke. Oke, makasih banyak Mas Muhadi, terima kasih banyak juga semua. Puspita saya ambil alih host-nya karena suaranya hilang. Terima kasih banyak dan jangan lupa semua tugas silakan kirim langsung ke WA-nya Master Muhadi yang sudah Miss kasih sama kalian. Japri masing-masing, kasih tahu nama kalian ya, jangan langsung ini, kirim-kirim aja nggak kenalan gitu, kenalan ya. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi